warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, pada dasarnya Islam itu dibangun atas 5 perkara yang akan Bu Guru baca bersama-sama. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Bunyal Islamu ala khamsin Sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu 1. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Menegakkan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah shaum atau puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai orang Islam, kita harus menegakkan kelima dasar pondasi tersebut. Apabila kita tidak melakukannya, maka kita termasuk orang yang merobohkan agama. Seseorang dikatakan Islam apabila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apabila seseorang telah melafalkan syahadatain, berarti beliau orang itu sudah menjadi orang Islam dan harus menjalankan ajaran-ajaran Islam sesuai syariat-syariatnya. Maka dari itu kita harus melaksanakan, memberikan pondasi sebagaimana menjadi pondasi Islam. Setelah itu maka kita harus melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dengan sholat maka perbuatan kita akan menjadi lebih baik, karena sholat itu mencegah dari perbuatan buruk dan kejahatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Kemudian sebagai pondasi Islam yang ketiga yaitu kita menaikkan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal yang diberikan kepada yang berhak mendapatkannya, antara lain fakir, miskin, yatim, amil, orang-orang yang berhutang, yang mempunyai hutang, dan orang-orang yang tidak mampu, musafir, serta orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk beribadah kepada Allah. Yang termasuk pondasi Islam selanjutnya yaitu kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Dalam puasa Ramadan terdapat syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Al-Quran. Setiap muslim yang tidak
kuat untuk melakukan puasa Ramadan, sudah diatur ketentuannya, yaitu harus mengganti dan membayar fidyah. Sehingga orang Islam yang sudah mampu akan melakukan semuanya dan tidak akan menjadi pendusta agama dan tidak merobohkan agama. Pondasi Islam yang selanjutnya adalah kita sebagai umat Islam diharuskan untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang sudah mampu dari sisi materi atau keuangan, mampu dari sisi kesehatannya. Bagi orang Islam yang mampu maka harus menunaikan ibadah haji agar kita menjadi pondasi Islam, memperkuat Islam dan mengokohkan Islam. Nah, anak-anakku, itulah 5 pondasi Islam yang harus kita lakukan dan kita kokohkan agar Islam selalu kuat di dunia dan di bumi semesta ini. Nah, anak-anakku, itulah 5 pondasi dan bangunan Islam yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan sebagaimana kita menjadi orang Islam yang sempurna. Maka lakukanlah sebaik-baiknya. Dari Bu Guru cukup sekian. Mari kita menjadi Islam yang sempurna, berusaha melakukan dan memperkokoh Islam. Cukup sekian kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.